Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya banggakan siswa-siswi SMPN 1 Wonorejo, marilah pada bulan Ramadan ini ngaji bareng, membuka hati menjelang berbuka setiap hari dinanti. Judul ceramah ini puasa. Pengertian puasa. Dalam bulan Ramadan, kita sebagai umat yang beriman diwajibkan untuk berpuasa. Arti dari puasa itu dari kata bahasa Arabnya as-shaum, artinya tahan, menahan. Pengertian istilahnya menurut istilah syar'i, menahan diri dari makan dan minum mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, serta mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pengertian puasa. Di dalam puasa itu sendiri, anak-anakku, kita melakukan puasa, tidak boleh kita melakukan ibadah tanpa dikasih ilmu, diilmuni. Tidak hanya puasa saja, sholat pun gitu, wudu pun seperti itu, toharo pun seperti itu. Semua amalan-amalan ibadah kita kepada Allah harus diberi ilmu. Berarti kita ilmuni, kita wajib belajar ilmu agama. Karena melakukan ibadah tanpa dibarengi dengan ilmu, maka tidak akan mendapat pahala. Untuk itu, kita pada bulan Ramadan ini kita berpuasa dibarengi dengan menuntut ilmu tentang babnya puasa. Tadi pengertiannya sudah tak jelaskan. Menurut bahasa dan istilahnya sudah jelas. Sekarang rukunnya puasa. Rukun puasa, apa yang dimaksud dengan rukun? Rukun itu ialah segala sesuatu yang harus dilakukan pada saat berpuasa. Itu rukun. Nah, rukun puasa ada dua. Pertama, niat berpuasa. Niat berpuasa yang kalian sendiri semuanya, anak-anakku mulai dari TK hingga SMP, tentunya semuanya sudah hafal. Nah, niat ini tidak harus bahasa Arab, karena tidak semua siswa juga kalau dengan bahasa Arab tentunya sulit. Mikir-mikir, ya, niat itu harus di qasdu fil qalbi. Maksudnya adalah di hati. Kalau berniat cuma begini, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu somawuddin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati fardhillahi ta'ala. Itu saja, hanya diucapkan di mulut, itu tidak sah puasa kita. Maka di hati kita juga harus niat. Lah, kalau di hati kita niat, sampean bisanya niat di hati dengan bahasa Madura silakan, bahasa Jawa silakan, bahasa Indonesia silakan. Atau kalian nggak bisa niatnya,
Yang bisa hanya bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, monggo, gak usah nawa itu somaudin, niat Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun kosong itu. Tutup kesedune meneh fardu krona Allah Ta'ala. Boleh. Niat wudu pun seperti itu. Nawa itu wudu'a rufil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, enggak bisa langsung membasuh muka langsung di dalam hati. Niat ingsun wudu dalam hati itu sudah sah itu. Yang di hati itu yang termasuk rukun. Itu niat. Di dalam niat berpuasa Ramadan ini, puasa wajib, niatnya itu tidak sama dengan niat puasa sunnah. Kalau niat puasa wajib harus dilakukan awalnya setelah sholat isya atau sehabis maghrib silahkan sampai menjelang akan imsak atau imsak itu terakhir. Kalau puasa sunnah boleh-boleh saja kalian bangun tidur subuh kalian belum makan apa-apa ketika sama jam 11 di sekolahan apalagi enggak dikasih sangu oleh bapak ibumu. Wes aku tak puasa bertepatan dengan hari Senin sekarang atau hari Kamis. Wes ini belum manjing dhuwur boleh. Kalau puasa sunnah itu batasannya sampai sebelum manjing dhuwur itu bisa. Lah kalau puasa wajib batasannya imsak itu masalah niat puasa. Oleh karena itu hati-hati anak-anakku kalau berpuasa atau melakukan ibadah apa saja niatnya harus qasdu fil qalbi, dalam hati itu yang rukun. Berikutnya yang nomor 2, rukunnya puasa menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Menahan diri tidak hanya dari makan dan minum saja. Maka apa? Hal-hal yang membatalkan puasa itu kita tahan. Hal-hal yang membatalkan puasa itu harus kita tahan. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan puasa memasukkan sesuatu pada lupa anggota badan. Contohnya, kalian kalau pada saat siang hari atau berpuasa sekalian kencing di sungai, jangan sampai kalian yaitu ditenggelamkan. Bagaimana kencingnya atau BL-nya? Yaitu cangkruk aja. Nah, kalau sampean tenggelamkan, otomatis di bawah ada air masuk, maka puasa kalian batal. Di antara yaitu yang membatalkan puasa. Itu anak-anak, yaitu. Lah kalau bagaimana kalau kita berpuasa bohong? Nah, itu hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Bohong itu puasa kita enggak batal, marah pun enggak batal, cuma membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan pahala puasa dan yang membatalkan puasa itu beda. Yang membatalkan puasa muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu bagaimana? Kalian diam-diam, yaitu tangan kalian sekarang masukkan di mulut, ogrok-ogrok itu sampai muntah, nah itu batal puasanya. Kalau sakit terus muntah itu puasanya tidak batal karena tidak disengaja. Lah kalau tadi pada saat berpuasa menggunjing orang atau adu-adu atau marah, itu puasa kalian adalah sah, tidak mengkodoi, cuma pahalanya yang tidak ada. Berpuasa tidak boleh bohong, berkata kotor, berkata kasar,
marah, namimah, adu domba, menggunjing, itu hal-hal yang membatalkan puasa. Kalian puasa seperti itu 1 bulan, puasa kalian nggak batal, tapi pahalanya tidak ada, puasanya tetap sah, cuma pahalanya yang tidak ada. Ya. Kemudian dalam bulan puasa Ramadan ini kita ada sebuah hadis yang isinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, rawahu Ahmad wa ashabus sunnah. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan karena ikhlas mengharapkan ridho kepada Allah, ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dilakukan yang terdahulu, asalkan ini dosa-dosa kecil. Nah, kalau dosa besar maka kita bertobat dulu. Itulah masalah tentang berpuasa dan bukan puasa. Anak-anak, kita lanjutkan, kita akan ketemu lagi di hari berikutnya. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam ceramah saya tadi ada yang tersinggung kata-kata saya. Kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.